نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'zani wa a'azzakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu majelis ilmu. Yang mudah-mudahan amalan kita ini menjadi salah satu amalan yang akan memudahkan kita jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kita dalam hadisnya yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga yang lainnya, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemudahan jalan menuju ke surga. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini dan amalan kita ini dijadikan sebagai salah satu amalan yang akan memudahkan kita jalan menuju ke surga. Terlebih lagi duduknya kita di majelis ini bukan cuma sekedar untuk rasan-rasan saja. Bukan cuma sekedar untuk melakukan perkara yang sia-sia. Tapi duduknya kita di majelis ini adalah untuk mengkaji kitabullah, mengkaji hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji yakni perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala jami'an, mengkaji ilmu-ilmu syariat, terlebih lagi ilmu yang berkaitan dengan permasalahan yang sangat penting di dalam kehidupan kita, yakni 6 permasalahan yang tidaklah sepantasnya seorang muslim untuk melalaikannya. Yakni permasalahan yang pertama tentang masalah pentingnya ikhlas di dalam melakukan seluruh amalan ibadahnya. Karena ikhlas ini adalah syarat mutlak diterimanya amalan. Kemudian perkara yang kedua yang sudah kita pelajari berkaitan dengan masalah pentingnya persatuan di dalam agama Allah dan larangan dari perpecahan. Kemudian perkara yang ketiga yang sudah kita pelajari yakni tentang pentingnya taat kepada waliul amr
Karena taat kepada waliul amr, taat kepada pemimpin, ini termasuk di antara kesempurnaan di dalam persatuan. Kemudian yang keempat, mana sudah kita pelajari tentang masalah pentingnya ilmu, pentingnya kita tahu masalah ilmu dan tahu tentang orang-orang yang memiliki ilmu, yakni para ulama. Tentunya setelah kita memiliki ilmu, kita amalkan ilmu tersebut. Bukan cuma sekedar untuk teori saja. Bukan cuma sekedar untuk berbangga-banggaan dengan banyaknya ilmu saja. Tidak. Tapi inti dari ilmu itu sendiri adalah untuk diamalkan. Ketika seseorang punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan, maka bahkan ilmunya ini akan bisa menjadi bumerang. Akan bisa menjadi senjata makan tuan. Karena dia telah tahu ilmu, tapi ternyata menyelisih ilmunya, maka bahkan orang yang seperti ini lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, mereka masih punya uzur. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Saya tidak tahu kalau ini haram. Alasannya masih ada. Saya tidak tahu kalau ini adalah perkara yang penting. Masih ada alasan. Tapi kalau seorang yang punya ilmu, tapi ternyata dia melanggar ilmunya, tidak ada alasan lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukannya. Maka ini tentunya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus peringatan kepada orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Oleh karena itu, penting kita tahu masalah ilmu, tahu siapa mereka ulama, dan kita berikan hak-haknya mereka. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Tapi betul-betul kita berikan hak-haknya mereka, kita muliakan mereka sebagai ahlul ilm, sebagai para ulama. Jangan kita menjatuhkan mereka, jangan kita mencari-cari kesalahannya mereka, tapi kita berikan haknya mereka dengan pemberian hak yang sebaik-baiknya. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, kemudian kita masuk pembahasan yang kelima, al-aslul khamis. Yakni landasan yang kelima dari kitab ini. Kitab yakni Ushulus Sittah. Di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, di mana beliau menyatakan bayanullah subhanahu li awliyaillahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal fujjar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yakni tentang wali-walinya, tentang waliullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa itu wali-waliullah. Siapa itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan membedakan di antara mereka para wali-wali Allah, dibedakan di antara mereka dan juga orang-orang yang serupa dengan mereka. Dari kalangan musuh-musuh Allah, baik itu dari kalangan orang-orang munafik maupun orang-orang yang fujjar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ini tentunya perkara yang penting, karena jangan sampai kita memberikan yakni sesuatu tidak pada tempatnya. Kita menganggap memuliakan seseorang, tapi ternyata orang itu tidak berhak untuk dimuliakan. Kita menganggap seseorang itu sebagai wali, bahkan orang itu bukan waliullah, tapi bahkan wali syaitan. Maka tentunya hal ini supaya jangan sampai keliru di dalam memahami siapa itu wali, yakni siapa itu waliullah dan siapa itu wali syaitan, harus dibedakan. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran, dan cukup tentang masalah ini, yakni ayat di dalam surat Ali Imran, wa hiya qauluhu, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Waliullah
adalah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Orang-orang yang menjadi kekasih bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan mencintai orang-orang yang mencintainya. Allah Subhanahu wa taala hanyalah akan menjadikan kekasih orang-orang yang mencintai Allah. Dan mencintai Allah itu dibuktikan dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-31. Demikian pula di sana juga ada ayat yang lainnya. Yakni di surat Al-Maidah, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, yakni agama Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Yakni para wali-wali Allah. Allah akan ganti orang yang murtad dari agama Allah dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai kekasih. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Wa ayatun fi Yunus, dan juga di sana juga ada ayat yang lain dalam surat Yunus. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada perasaan takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Bagaimana sifatnya mereka waliullah? Selain dua sifat ini, tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak bersedih hati dengan apa yang menimpa mereka, karena semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu Allah rincikan kembali. Waliullah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dua sifat di sini disebutkan, atau empat sifat. Orang yang tidak memiliki perasaan takut kecuali kepada Allah saja, tidak bersedih hati terhadap apa yang menimpanya, dan yang ketiga orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini empat sifat dari waliullah. Surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Ya, ini jelas tentang siapa itu para wali. Yani waliullah maksudnya di sini adalah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Bukan sebaliknya. Akan tetapi ternyata, yakni pemahaman yang seperti ini tentang waliullah zaman sekarang sudah terbalik. Di sini Mu'allif menyatakan, ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِ الْعِلْمَ وَأَنَّهُ مِنْ هُدَاةِ الْخَلْقِ وَحُفَاظِ الشَّرْعِ إِلَى أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ لَا بُدَّ فِيهِمْ مِنْ تَرْكِ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Akan tetapi perkaranya menjadi terbalik. Perkaranya menjadi berubah. Menurut kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu, kebanyakan orang yang mengaku sebagai petunjuk bagi makhluk, kebanyakan orang yang mengaku sebagai penjaga syariat, menurut mereka itu pembahasan masalah wali itu menjadi terbalik, tidak sebagaimana Allah firmankan tadi. yakni mereka itu berpendapat bahwasanya wali itu la budda fihim, yakni min tarki ittiba'i rusul. Waliullah itu mereka itu meninggalkan mengikuti rasul. Yang dikatakan wali menurut mereka adalah orang yang tidak mengikuti para rasul. Orang yang punya syariat sendiri, tidak mengikuti para rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka kalau di sana ada orang yang mengikuti para rasul, maka itu bukan wali. Jadi mereka itu menyatakan bahwasannya kalau wali itu sudah sampai tingkatan hakikat ataukah makrifat. Sementara orang yang masih beriman dan bertakwa, mereka katakan masih syariat, masih melakukan amalan yang zahir saja. Ya, mereka masih mengikuti para rasul, masih karena mereka itu masih melaksanakan syariat. Sementara para wali ini adalah sudah hakikat, sudah tidak perlu melakukan ibadah lagi, tidak perlu mengikuti rasul lagi, karena kalau mengikuti berarti bukan para wali. Kemudian mereka juga menyatakan wala budda min tarkil jihad. Ya, faman jahada falaysa minhum. Wali ini menurut mereka ini ahlul batil, orang-orang yang berada di atas kebatilan,
Yakni mereka itu mesti memiliki sifat yakni meninggalkan jihad. Wali itu tidak berjihad lagi. Maka barang siapa yang berjihad, menurut mereka itu bukan termasuk dari wali. Wala budda min tarkil iman wat taqwa. Dan mesti wali itu meninggalkan iman dan juga takwa. Faman ta'ahada bil iman wat taqwa falaysa minhum. Maka barang siapa yang tetap konsisten dengan keimanan dan juga ketakwaan, berpegang dengan keimanan dan juga ketakwaan, maka ini juga bukan termasuk dari wali. Ya Rabbana, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami memohon kepada Engkau yakni maaf, dan kami memohon kepada Engkau keselamatan, sesungguhnya Engkau itu Maha mendengar doa-doa hamba-Nya. Ini perkataan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam yakni Sittatul Usul, yakni di Usulus Sittahnya. Kemudian kita akan baca dari keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya di sini. Qauluhu bayanullah subhanahu li awliyaillah ila akhirih. Ucapan muallif, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang para walinya sampai akhir perkataannya. Maka beliau di sini menyatakan awliyaullah ta'ala humul ladzina amanu bihi wattaquhu wastaqamu ala dinihi. Waliullah Subhanahu wa taala ini mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan bertakwa kepada Allah serta istiqamah di atas agamanya. Inilah waliullah. Jadi wali itu adalah orang yang beriman, bertakwa dan istiqamah di atas agamanya. Inilah waliullah. Wa hum man wasafahumullahu taala biqaulihi, maka mereka ini adalah orang-orang, yakni mereka para wali ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan mereka dengan firman-Nya, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya waliullah itu, ya. Ketahuilah sesungguhnya waliullah itu mereka tidak memiliki perasaan takut. Maksudnya kecuali kepada Allah saja. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ketika musibah menimpanya tidak bersedih, karena itu semuanya dikembalikan kepada Allah, semuanya adalah takdir dari Allah. Selanjutnya Allah menyatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini Quran, ini surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Nah, inilah waliullah. Allah sifatkan dalam dua ayat tersebut. Terdapat padanya 4 sifat. Kalau seseorang ada padanya 4 sifat ini, ya, dan mereka tetap takwa, beriman serta istiqamah di atas agamanya, maka mereka itu adalah waliullah. Meskipun mereka tidak memiliki kekhususan tertentu, tapi mereka itu adalah para kekasih Allah. Nah, falaysa kullu man yad'i al-wilayah yakunu waliyan. Maka bukanlah setiap orang yang mengaku sebagai wali itu menjadi seorang wali. Tidak semua orang yang mengaku sebagai wali, dia itu adalah wali. Tidak seperti ini. Wa illa lakana kullu wahidin yad'iha. Kalau tidak demikian, maka tentu setiap orang itu akan mengaku sebagai wali. Walakin yuzanu hadzal mudda'i lil wilayati bi'amalihi. Akan tetapi kewaliannya ini ditimbang. Orang yang mengaku sebagai wali ini ditimbang ya dengan amalannya. Ditimbang dengan amalannya. In kana amaluhu mabniyan 'alal iman wat taqwa fa innahu wali. Kalau amalannya itu dibangun di atas keimanan dan juga ketakwaan, maka mereka itu adalah wali. Ya, ini timbangannya. Timbangan wali ataukah bukan? Kalau mereka itu amalannya dibangun di atas keimanan dan juga ketakwaan, maka ini kalau memang sesuai dengan iman dan takwa amalannya itu, ini wali. Wa illa falaysa biwali. Dan kalau tidak demikian, meskipun dia mengaku wali, orang mengatakan itu sebagai wali, tapi kalau ternyata dilihat dari amalannya, salat pun tidak, puasa pun tidak, melakukan ibadah pun tidak, maka ini bukan wali. Meskipun dia memiliki, bahasanya itu memiliki karomah, memiliki yakni keluar biasaan. Mungkin bisa terbang, mungkin bisa berjalan di atas air, mungkin bisa menghilang. Meskipun demikian, tapi ini bukanlah waliullah. Karena timbangnya itu adalah iman dan takwa.
Bukan timbangan, wali itu adalah orang yang memiliki kelebihan. Yakni kelebihan yang luar biasa dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Tidak demikian. Tapi timbangannya itu adalah ditimbang dari sisi amalannya. Kalau amalannya dibangun di atas ketakwaan dan keimanan, maka itu adalah wali. Tapi kalau tidak, maka mereka bukanlah wali. Bukan waliullah. Wa fi da'wahu al-wilayah tazkiyatun li nafsihi. Dan di dalam pengakuannya bahwasanya dia itu wali, maka ini termasuk di antara bentuk tazkiyah untuk dirinya. Dia telah mentazkiyah dirinya, telah merekomendasi dirinya, mensucikan dirinya. Wa dzalika yunafi taqwallah azza wa jalla. Maka perbuatan seperti ini, yakni mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya itu suci, menganggap dirinya itu bersih, ini termasuk di antara bentuk menafikan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Kenapa seorang tidak boleh mentazkiyah dirinya? Kenapa seseorang tidak boleh merekomendasi dirinya? Kenapa seseorang tidak boleh mensucikan dirinya? Maksudnya menganggap dirinya itu suci. Karena yang tahu tentang hati seseorang itu hanyalah Allah. Oleh karena itu Allah melarang perbuatan seperti ini. Allah menyatakan dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian, menganggap suci diri-diri kalian. Karena Dia yaitu Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau seorang merekomendasikan dirinya itu menyatakan dirinya paling suci, maka ini menunjukkan kesombongannya. Dia tidak mengakui kesalahannya, lebih parah. Masih mending ahlul ma'asi dia masih mengakui kesalahannya. Tapi kalau seorang sudah mengakui dirinya itu paling benar, dirinya itu paling suci dan juga yang lainnya, maka tentunya di sana adalah suatu hal yang menyelisihi syariatnya Allah. Allah menyatakan surat An-Najm demikian surat ayat yang ke-32. Fa idza da'a annahu min awliya'illah faqad zaka nafsahu. Dan kalau seseorang mengaku dia itu sebagai waliullah, maka sungguh dia telah mentazkiyah dirinya, menganggap dirinya itu suci. Wa hinaidin yakunu waqi'an fi ma'siyatillah wa fi ma nahahu Allahu anhu wa hadha yunafi taqwa. Maka ketika itu dia terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah dan dia terjatuh pada apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dari melakukannya. Dan ini tentunya menafikan takwa. Ya, menafikan takwa. Fa awliya Allah la yuzakkuna anfusahum bimithli hadhihi syahadah. Maka waliullah mereka itu tidak mentazkiyah diri-diri mereka. Mereka tidak menganggap dirinya itu suci. Seperti persaksian ini. Menganggap dirinya itu wali, dirinya itu orang yang suci, dirinya itu yakni orang-orang yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Ya, maka ini tentunya waliullah itu tidak seperti ini. Wa innama hum yu'minuna billahi wa yattaqunahu. Ya. Mereka tidak lain, para waliullah itu tidak lain, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumuna bi ta'atihi Subhanahu wa taala 'ala al-wajh al-akmal, dan mereka itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara yang paling sempurna. Karena mereka orang beriman, orang yang bertakwa, maka mereka melakukan ketaatan itu dengan cara yang sempurna. Ya. Melakukan ketaatan dengan cara yang terbaik. Naam. Wala yaghruruna an-nas. Ya. Wa yakhda'unahum bihadhihi ad-da'wa hatta yudilluhum an sabilillah ta'ala. Dan mereka waliullah itu tidak menipu manusia, tidak mengkhianati manusia dengan pengakuan seperti ini. Sehingga mereka itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ini waliullah. Tidak mengaku sebagai wali. Tidak mengaku sebagai seorang wali, tidak mengaku sebagai orang suci. Karena dengan pengakuan mereka seperti ini, mereka itu telah menipu manusia, telah berkhianat terhadap manusia. Ya, ini jelas. Karena terkadang ada orang yang masih memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka anggap kalau wali itu ya sudah tidak melaksanakan syariat lagi. Mereka sudah tidak sholat di daerahnya. Tapi mengakunya kalau waktu sholat dia masuk kamar, katanya sholatnya di Mekah. Ini tentunya pengakuan yang dusta. Karena dari sisi waktu sudah berbeda. Perbedaannya sekitar 6 jam ya.
antara negara kita dengan Saudi, sekitar itu. Jadi kalau di sini zuhur, di sini Jumat, tentunya di sana masih subuh. Masa mau sholat Jumat waktu subuh? Tidak mungkin. Jelas ini suatu kedustaan dari sisi akal saja sudah tidak diterima, apalagi dari sisi syariat. Jelas ini suatu kedustaan yang mereka ada-adakan dalam rangka untuk menipu manusia agar supaya mereka itu dimuliakan oleh orang dalam keadaan mereka itu tidak melakukan sesuatu yang membuat orang itu bermanfaat. Nah, maka fahaula'il ladzina yad'una anfusahum ahyanan asyadan wa ahyanan awliya law ta'ammal al-insan ma hum 'alayhi lawajadahum ab'adu ma yakununa 'an wilayati was-siyadati. Maka mereka ini orang-orang yang mengaku diri-diri mereka itu terkadang sebagai sayyid, terkadang sebagai wali. Jikalau manusia mau memperhatikannya, memperhatikan apa yang ada pada mereka, niscaya mereka akan bisa mendapatkan orang tersebut adalah orang yang lebih jauh, orang yang paling jauh dari pengakuan mereka itu sebagai wali, sebagai sayyid. Ya, mereka yang mengaku sebagai wali, sebagai sayyid, ya, sebagai pimpinan, ya, dalam hal ini yakni masalah agama, maka mereka kalau diperhatikan betul-betul, mereka itu orang yang paling menyimpang. Kita lihat saja bagaimana orang yang diagung-agungkan sebagai seorang wali. Ternyata di antara mereka tidak jarang yang melakukan perbuatan kemungkaran, kekejian. Mereka ketika kaum muslimin berpuasa, mereka tidak berpuasa. Ketika kaum muslimin mereka itu sedang melakukan salat Jumat, salat berjamaah, mereka tidak berjamaah. Jelas suatu pengingkaran, suatu penyimpangan dalam agama Islam. Bahkan mereka itu yang lebih konyolnya lagi, lebih kejinya lagi, mereka itu mainnya bukan di tempat-tempat yang baik. Mereka itu bergaulnya bersama orang-orang yang ada di pelacuran, yang ada di tempat-tempat diskotik dan juga yang lainnya. Itu tentunya suatu kekejian yang sangat. Mereka mengaku sebagai seorang wali. Orang-orang pun menganggap dia itu sebagai seorang wali. Dia kan wali. Jadi tidak boleh kita membicarakan dia, nanti kualat. Artinya demikian. Ya. Maka inilah perbuatan menipunya mereka. Orang-orang yang mengaku sebagai seorang wali. Maka beliau menyatakan, فَنَسِحَةِ لِإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَغْتَرُّوا بِمُدَّعِ الْوِلَايَةِ حَتَّى يُقِيسُوا حَالَهُمْ بِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ فِي أَوْصَافِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Maka nasihatku kepada saudaraku sesama kaum muslimin, agar supaya mereka tidak tertipu dengan pengakuan perwalian, dengan orang-orang yang mengaku sebagai seorang wali, sampai mereka bisa menimbang keadaan mereka dengan apa yang nas datang. Yakni dengan nas yang datang kepada mereka berkaitan dengan sifat-sifat waliullah. Waqad asyara Syekh rahimahullahu taala ila alamati mahabbatillahi wa wilayatihi bima saqahu minal ayat. Dan muallif rahimahullahu taala, Syekh di sini, beliau sudah mengisyaratkan yakni tentang tanda-tanda kecintaan Allah dan waliullah, kekasih Allah dan juga waliullah, dengan apa yang disebutkan dalam beberapa ayat berikut ini. Yakni yang pertama, al-ayatul ula, ayat yang pertama. Qauluhu ta'ala fi Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-31. Wa hadhil ayatu tusamma ayatul mihna, ayat al-imtihan. Ayat ini dinamakan dengan ayatul mihna, ataukah ayat imtihan. Ayat yang menunjukkan tentang ujian. Ujian kepada mereka orang yang mengaku cinta kepada Allah, diuji dalam ayat ini. Ya. Yani hayatud da'a qamun mahabbatallahi ta'ala fa'anzalallahu hadhil ayah. yakni ketika ada sekelompok kaum yang mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Faman idda'a mahabbatallahi ta'ala nadarna fi 'amalihi fa in kana muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa huwa shadiqun wa illa fa huwa kadhib. Kalau orang
dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam amalannya. Kalau ternyata dia itu muttabi'an li Rasulillah, kalau ternyata dalam amalannya itu orang ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti orang yang jujur di dalam pengakuannya. Tapi kalau tidak demikian, maka dia itu orang yang dusta di dalam pengakuan sebagai seorang wali. Katanya wali, tapi ternyata perbuatannya sebagaimana perbuatannya orang yang fajir. Tentunya ini bukanlah wali. Ini dusta jelas dalam pengakuannya. Karena orang yang mengaku sebagai kekasih Allah, wali Allah itu kekasih Allah. Ya. Orang yang mengaku cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan amalan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah juga akan mencintai mereka. Allah katakan, yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka kemudian Allah menjanjikan kepada mereka, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini jelas ya, ayat yang menunjukkan tentang yakni seseorang yang mengaku cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan perbuatan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau memang dia mengikuti, maka dia pengakuannya itu benar. Tapi kalau tidak, jelas ini adalah suatu kedustaan. Ini ayat yang pertama yang menunjukkan tentang masalah ini. Kemudian al-ayatul tsaniyah, itu ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil Maidah, dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Al-ayatain, yakni ada dua ayat dalam surat Al-Maidah di sini. Fawasafahum bi'awsafi. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka dengan beberapa sifat. Hiya alamatul mahabbah wa thamaratiha. Yakni tanda kecintaan dan buah dari kecintaan. Yakni al-wasful awal, sifat yang pertama di ayat tersebut tentang mereka orang yang cinta kepada Allah dan juga mencintai Allah. Orang yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga mencintai Allah. Sifat yang pertama adalah annahum adillah 'alal mu'minin. Adillatun 'alal mu'minin fala yuharibunahum wa la yaqifuna diddahum wa la yunabidunahum wa la yunabadunahum. Bahwasanya mereka ini seorang yang Allah cinta mereka, yakni kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Mereka itu adalah memiliki sifat lemah lembut kepada kaum mukminin. Mereka tidak mau memerangi kaum mukminin. Dan mereka tidak mau berdiri untuk menghadang kaum mukminin serta tidak mau menentang kaum mukminin. Ini di ayat yang selanjutnya disebutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Ini lanjutan ayat tadi, surat Al-Maidah masih itu kan. Lanjutnya demikian, adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ini surat Al-Maidah ya. Yang pertama sifat orang yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka, yakni yang pertama mereka itu memiliki sifat lemah lembut kepada kaum mukminin. Tidak mau memerangi kaum mukminin, tidak mau menghalang-halangi kaum mukminin untuk melakukan kebaikan, tidak mau menentang kaum mukminin. Di sifat yang pertama. Al-wasfu tsani, sifat yang kedua dalam ayat tersebut masih di lanjutan ayatnya, yakni a'izzatin 'alal kafirin.
annahum a'izzatun 'alal kafirin, ay aqwiya 'alaihim ghalibuna lahum. Mereka itu a'izzah, yakni keras, tegas kepada kaum kafir, orang-orang kafir, yakni kuat untuk melawan mereka. Ya, kuat untuk melawan mereka, dan mereka itu mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Ini sifat yang kedua, sifat orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Yang pertama lemah lembut kepada kaum mukminin, tapi tegas, keras kepada orang-orang kafir. Jangan dibalik. Kepada orang mukmin, kepada orang Islam, kepada saudaranya bersikap keras. Disikapi ketika berbuat sedikit penyimpangan. Ya. Tapi ternyata kepada orang kafir lemah lembut. Ini tentunya suatu hal yang harus diperbaiki. Kemudian sifat yang ketiga, al-wasfu tsalits, annahum yujahiduna fi sabilillah. Bahwasanya mereka ini orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Mereka itu berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, ayyubadziluna al-juhda fi qitali a'da'illahi litakuna kalimatullahi al-'ulya. Jadi mereka itu mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka mau mencurahkan kesungguhan untuk memerangi musuh-musuh Allah agar supaya kalimatullah itu menjadi tinggi, mulia. Ini sifat yang ketiga. Allah katakan, setelah adillatin 'alal mu'minina 'azzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im. Setelah jihad di jalan Allah, kemudian yang ketiga, ya, yang tiga tadi jihad di jalan Allah. Pertama, lemah lembut kepada kaum mukminin, yang kedua keras kepada orang kafir, yang ketiga yang berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, al-wasfur rabi, annahum la yakhafuna fillahi laumata la'im. Ai idza lamahum ahadun ala ma qamu bihi min dinillahi lam yakhafu laumatahu. Wa lam yamna'hum dzalika min al-qiyam bi dinillahi azza wa jalla. Sifat yang keempat, bahwasanya mereka itu tidak takut ya untuk membela Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ketika membela agama Allah tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Jadi ketika ada salah seorang yang mencela mereka, ketika mereka menegakkan agama Allah, mereka tidak takut dengan celaan tersebut. Walam yamna'hum dzalik, dan celaannya mereka ini, celaannya orang yang mencela itu tidak menghalangi mereka untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Ini 4 sifat dari orang yang cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepadanya. Lemah lembut kepada orang mukmin, keras kepada orang kafir, berjihad di jalannya Allah, dan yang keempat adalah wala yakhafuna laumata la'im, tidak takut celaan orang yang mencela. Yani ketika membela agama Allah, melaksanakan syariatnya Allah, tidak takut meskipun di sana banyak orang yang mencelanya. Ini 4 sifat dari yani waliullah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54 di sini. Nah, ini ayat yang kedua dalam masalah ini. Sekarang ayat yang ketiga, ayat tsalitsah, ayat yang ketiga. Yani qaluhu ta'ala fi Yunus, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus, yani ayat yang ke-62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang yang tidak takut. Tidak ada perasaan takut pada mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Di sini surat Yunus ayat yang ke-62 63. Fabayyana Allah Ta'ala anna awliya Allah Ta'ala humul ladzina tasafu bihadainil wasfain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya waliullah ini mereka itu adalah orang-orang yang disifatkan dengan 2 sifat. yakni orang yang beriman, al-iman wa taqwa, iman dan taqwa. Al-imanu fal-imanu bil qalbi wa taqwa bil jawarih. Iman itu dengan hatinya. Karena iman itu berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan tentunya di hati. Ya. Kemudian takwa itu dibuktikan dengan anggota badannya. Dengan perbuatannya. Faman idda'al wilayah wa lam yattasif bihadail wasfain fahuwa kadhib. Maka barang siapa yang mengaku sebagai wali tapi dia tidak bersifat dengan 2 sifat ini, tidak beriman, tidak bertakwa, maka jelas dia itu adalah pengakuan yang dusta. Ini jelas ya? Ini beberapa ayat yang menunjukkan tentang masalah wali. 3 ayat di sini disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Kemudian thumma inna syekh rahimahullah bayyana anna al-amra sara 'ala al-'aksi 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syar'i. فالولاية عنده
man la yattabi'ur rusul wa la yujahidu fi sabilillah wa la yu'minu bihi wa la yattaqihi. Kemudian Syekh rahimahullahu taala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya, yakni Ushulus Sittah yang sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan di dalam matannya, beliau menjelaskan bahwasanya perkara sekarang menjadi berbalik. Perkaranya menjadi terbalik. Menurut kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu, orang yang mengaku sebagai petunjuk, pembawa petunjuk bagi makhluk, orang yang mengaku sebagai penjaga syariat, maka pengertian wali ini menjadi terbalik. Yang harusnya wali itu orang yang beriman dan bertakwa, orang yang disifatkan dengan sifat yang telah kita sebutkan tadi, tapi ternyata menjadi berbalik perkaranya. Maka fal wali indahu, wali menurut mereka, menurut orang yang mengaku ini, adalah orang yang tidak mengikuti para rasul. Wali itu adalah orang yang tidak berjihad di jalan Allah dan tidak beriman serta tidak bertakwa. Ini jelas suatu kemungkaran yang terjadi. Nah, demikian. Ini beberapa pembahasan berkaitan dengan masalah wali. Nah, kemudian di sini mu'allif rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ingin menukilkan dari perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya, yakni Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan. Beliau menyatakan, "Wa yuhassinu bina an nanqula huna ma katabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalatihi Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'isy syaitan." Dan ada baiknya di sini kami akan menukilkan apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalahnya, yakni Al-Furqan baina awliya'ur rahman wa awliya'isy syaitan, yakni perbedaan di antara waliur rahman, waliullah, dan juga walius syaitan. Wa nasuqu ma tayassara minha, dan kami akan membawakan apa yang mudah darinya. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah taala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulih anna lillahi awliya minan nas wa lisyaitan awliya. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam kitabnya dan juga dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu memiliki wali. Allah itu memiliki kekasih, memiliki wali dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan para malaikat jelas, dari kalangan para rasul jelas, mereka itu adalah wali-waliullah. Tapi dari kalangan manusia biasa juga terkadang Allah subhanahu wa ta'ala punya kekasih, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wali syaitan awliya, demikian pula syaitan juga memiliki kekasih, memiliki wali. Fa farqu baina awliya'ir rahman wa syaitan. Faqala ta'ala, dan di sana ada perbedaan di antara waliullah, waliur rahman dengan walius syaitan. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang waliullah. Siapa itu waliullah? Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64 di sini. Allah menyatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya waliullah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak memiliki perasaan takut dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka ada kabar gembira dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan juga di kehidupan akhirat kelak. La tabdila li kalimatillah, Allah tidak akan merubah kalimat-kalimatnya. Allah tidak akan ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul 'adzim, maka itu adalah merupakan yakni kemenangan yang agung. Ini surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64. Ini Allah menyebutkan tentang siapa waliullah itu. Kemudian wa dzakara awliya syaitan, Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wali syaitan, tentang wali-wali syaitan. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Walladzina hum bihi musyrikun. Ini surat An-Nahl ayat yang ke-98 sampai ayat yang ke-100. Allah menyebutkan tentang wali syaitan. Jadi di sana ada perbedaan. Ada wali rahman,
waliullah, ada wali syaitan. Tadi kalau ayat yang menunjukkan waliullah, waliur rahman tadi adalah di surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 64. Kemudian yang menunjukkan tentang ayat yang menunjukkan tentang wali syaitan di surat An-Nahl di sini. Allah menyatakan fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an. Di sini meskipun fiilnya dengan fiil madi, tapi maknanya adalah menunjukkan waktu yang akan datang. Fa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau mau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka beristi'adzahlah. Yani meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini perintah ini ayat yang sangat jelas menunjukkan para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Wajib ya, karena di sini perintah dari Allah dan tidak ada yang mengalihkan dari perintah ini. Maka menjadi wajib. Seorang mau baca Al-Quran, wajib untuk berta'awudz. Allah perintahkan di sini. Wa idza qara'tal Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau mau membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kenapa demikian? Kenapa kita harus beristi'adzah? Meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk tadi? Karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak memiliki kekuasaan. Tidak memiliki kekuasaan untuk menggoda orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka dan orang-orang yang bertawakal. Ya. Orang yang bertawakal kepada Rabb mereka tidak memiliki kekuasaan untuk bisa menggodanya. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallawnahu walladziina hum bihi musyrikun. Tidak lain kekuasaannya syaitan, sultannya syaitan ini adalah kepada orang-orang yang loyal kepadanya. Orang-orang yang cinta kepada syaitan tadi dan orang-orang yang bersekutu dengan mereka. Inilah wali syaitan. Yakni orang yang bersekutu dengan syaitan dan orang yang cinta dengan syaitan dengan perbuatan-perbuatan syaitan. Ini jelas ya? Fayajibu ayyufarriqa baina haula'i wa haula. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma. Nah, maka wajib untuk membedakan di antara orang ini dan orang ini. Maksudnya waliullah dan juga wali syaitan. Harus dibedakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasallam membedakan di antara keduanya. Fa awliyaullah humul mu'minun al-muttaqun. Maka waliullah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa humul ladzina amanu bihi wa walauhu fa habbu ma yuhibbu wa abghadu ma yabghadu wa radu bima yarda. Maka mereka ini waliullah ini adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan memberikan loyalitas kepada Allah. Memberikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu cinta dengan apa yang Allah cintai. Mereka benci dengan apa yang Allah benci. Mereka ridha dengan apa yang Allah ridha. Wa sakhitu bima yaskhatu, dan mereka itu murka dengan apa yang Allah murka. Wa amaru bima ya'mur, dan mereka itu memerintahkan apa yang Allah perintahkan. Wa na'u amma nah, dan mereka itu melarang dari apa yang Allah larang. Wa a'tau ma yuhibbu ay yu'ta, dan mereka itu memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta untuk memberikan kepadanya. Wa mana'u man yuhibbu ay yamna'a, dan mereka menahan dari memberikan kepada orang-orang yang Allah sukai untuk menahan dari memberikan kepada mereka. Fala yakunu waliyan lillahi illa man amana bihi wa bima jaa bihi. Wa taba'ahu batinan wa zahiran. Maka tidak akan menjadi seorang waliullah kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dengannya. Mengikuti Allah baik secara batin maupun secara zahir. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu ay ar-rasul falaysa min awliyaillah. Maka barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku menjadi wali Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti Rasul, maka mereka itu bukanlah waliullah. Nah, ban man khalafahu kana min a'da'illah wa awliya'i syaitan. Bahkan orang yang menyelisihi Rasul, ya maka dia itu termasuk di antara musuh Allah dan mereka itu waliul syaitan. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini jelas ayat yang sangat jelas yang menunjukkan
Ya. Yakni seorang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai wali Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka itu harus mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah untuk lanjutan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Syaitan, kita lanjutkan pada pertemuan datang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatur itu masalah